Ini adalah smartwatch murah 300 ribuan dengan layar yang besar. Displaynya ini cakep ya warnanya dan smooth. By the way, thank you banget buat yang sudah request kemarin waktu itu ya. Ini baru sempat ditayangin videonya. Ya, ini adalah Aulon Tetra S3. Dia memiliki dua pilihan warna hitam dan silver. Kalau bahas dari segi desain, terlihat ini mirip seperti Tetra S2 yang waktu itu pernah tayang juga di channel ini ya. Itu lumayan udah lama juga. Di bagian segi layar ini juga terlihat sama, ukurannya sama ya, seperti si Tetra S2 dengan resolusi juga yang sama. Mungkin yang belum lihat video Tetra S2, saya taruh linknya di deskripsi video. Dari segi desain dan ukuran, smartwatch ini cocok buat kamu yang berlengan besar. Diameternya ini cukup besar dan tebal. Saya ukur untuk ketebalannya dia ada di 12,97 mm dengan lebarnya 41,45 mm. Lak-tulaknya ini saya ukur 57,34 mm dengan lebar strap 22 mm. Lumayan besar ya dan juga cukup tebal. Untuk beratnya sendiri saya timbang ini lumayan ringan ya. Dia ada di 55,7 gram aja. Di bagian build quality-nya terbilang solid walaupun memang di bagian case ini frame-nya dari plastik ya. Di bagian back case juga dari plastik. Yang metalnya itu alloy di bagian case bezelnya ini. Di bagian tombol dia ada dua ya, yang model crown dan juga ini press button. Untuk yang di bagian tombol atas crown button kita bisa tekan dan bergulir ke atas ke bawah ya untuk pilih menu. Mengganti-ganti pilihan watch face juga bisa dari crown-nya ini. Tinggal diputar ke atas atau ke bawah. Tetapi kalau saya double klik di crown button-nya ini nggak bisa mengganti tema atau view UI. Jadi kita melakukannya dari menu shortcut, slide ke bawah, dan tap di bagian ini. Nah, seperti ini tampilannya. Menu shortcut sendiri ada 4 pilihan tampilan. Yang tombol bawah ini fungsinya ini kalau saya lihat dia ke mode training seperti outdoor training, ball dancing dan lain-lainnya nih. Termasuk banyak ya untuk mode training atau mode olahraganya. Untuk race to wake-nya saya coba tes cukup lancar, responsif, tetapi saya merasa harus benar-benar diayun di bagian race to wake-nya. Jadi layarnya itu benar-benar harus menghadap ke atas. Fitur Bluetooth call udah pasti ready ya. Saya tes menggunakan aplikasi WhatsApp, ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Notifikasi chat masuk, saya tes ini dari WhatsApp chat ya. Terlihat fontnya ini halus banget ya, kecil-kecil gitu. Dan dia punya nama pengirim juga menjadi satu dengan teks pesannya. Untuk karakter pesan dia hanya segini aja, nggak bisa banyak, terbatas ya. Sayang aja menurut saya walaupun dia layarnya besar, dikasih fontnya cukup kecil-kecil begini ya. Kalau dia lebih besar, lebih keren sih. Jadi bisa terlihat dengan jelas. Kapasitas baterai yang terbilang besar ya, dia di 410 mAh. Kalau saya perhatikan juga kapasitas baterai ini mirip seperti si Tetra S2. Cuma di bagian harganya nih yang berbeda dengan Tetra S2 ya. Tetra S3 ini harganya di 372 ribuan saat video ini tayang. Dia ada flash sale. Kemudian kita lihat di Tetra S2 harganya turun di 269 ribuan dan ini bedanya hampir 100 ribuan. Lumayan nih buat kamu yang pengen nyari smartwatch murah ya bisa lirik si Tetra S2 ini ya. Murah banget. Kalau dipakai ke lengan saya ukuran lingkar 16 cm, strapnya ini lumayan panjang dan yang tadi saya ukur ya. Ini diameter smartwatch-nya juga terbilang besar dan lumayan tebal. Yap, seperti ini tampilannya ketika di lengan saya, tebalannya ya. Nah, saya coba tes raise to wake lagi bisa dilihat. Ini responsif, cuman dia punya layar benar-benar harus menghadap ke atas guys. Tuh. Kita akan lihat untuk fitur-fiturnya. Di sini ada fitur heart rate yang sekali tap dia langsung berfungsi ya atau berjalan bisa dilihat. Dia berjalannya ini secara dinamis atau berkelanjutan, cakep. Untuk di mode training ini dia belum ada yang namanya fitur GPS. Jadi belum built-in GPS, kemana-mana harus bawa smartphone kita ya. Kalau kita slide ke atas ini untuk melihat data olahraga kita seperti steps, pace ya, distance, calories. Kalau kita slide kiri kanan, kanan kiri ini bisa melihat Bluetooth music, ada pengaturan volume di bawahnya, tapi tidak ada root back karena dia belum ada built-in GPS. Fitur SPO2 seperti smartwatch kebanyakan ya, dia juga ada di sini. Blood pressure ada, langsung berjalan ya tanpa di tap lagi. Untuk music Bluetooth-nya ini tidak ada memori ya atau yang bisa kita sebut simpan di dalam aplikasi, dia tidak ada. Jadi hanya fungsinya benar-benar remote Bluetooth music. Kemudian fitur waiter nih cuaca, alarm ada, breathe, game tersedia. Dia ada banyak pilihan nih. Oh enggak, cuma dua aja. Toolbox, ini adalah fitur lainnya ya, bisa dibilang. Ini ada stopwatch, timer, find phone, flashlight. Ini di bagian layar aja flashlightnya. Oke, kita coba untuk fitur remote kamera yang ada di smartwatch Aulon ini. Saya tap, dia nggak langsung muncul ya untuk kamera layarnya. Jadi kita perlu manual, pilih di bagian settingnya.
setting remote kamera. Dan saya coba tes, ini baru muncul dia kalau diklik guys, dicari di aplikasinya ya. Kemudian saya coba tes juga dia menggunakan timer penghitung mundur, tidak langsung memfoto. Menurut saya ini untuk remote kameranya masih kurang mantap sih. Kalkulator, oke, dia ada. Untuk pairing ke aplikasi, smartwatch Aulon ini menggunakan aplikasi dari Gloryfit ya, bukan yang Pro, tapi yang model biasanya ini yang pertamanya. Karena dia bukan Gloryfit Pro, jadi tidak bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava atau Health Connect ya. Di aplikasi Gloryfit saya lihat bisa untuk membalas pesan teks, tersedia template ya untuk membalas pesan cepat. Bisa dilihat di sini ada tulisan SMS balasan cepat. Nah, seperti ini tampilannya. Dan kita bisa tambahkan lagi di bagian bawahnya seperti ini. Jadi kita custom ya tulisannya. Watch face pilihan dari aplikasi Gloryfit ini terbilang banyak dan mantep-mantep sih. Cakep, bagus. Tetapi memang saya coba tes install ke smartwatch ini hanya bisa menampung satu pilihan aja watch face dari aplikasi Gloryfit. Jadi smartwatch ini nggak mendukung download banyak watch face ya, hanya satu pilihan aja. Lalu di bagian tampilan ini sesuaikan menurut sendiri adalah custom watch face ya, yang bisa kita pilih gambar ataupun warna fontnya ini sesuai dengan keinginan kita. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dari Aulon Tetra S3 ini, yang pertama di bagian layar ini belum AMOLED ya, masih belum ada AOD pastinya. Untuk tombol crown sendiri tidak bisa double klik, dia tidak bisa mengganti tema ya, jadi harus melalui menu shortcut. Ukuran smartwatch-nya juga terbilang besar dan tebal. Buat lengan kecil seperti saya nih, tadi sudah hands on bisa dilihat lagi. Cuma memang untuk harganya aja yang terbilang menurut saya ini lumayan murah lah ya, di 300 ribuan. Serta Aulon Tetra S2 itu turun di 200 ribuan. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan ya, sedikit review dari Aulon Tetra S3 buat menjawab requestan kalian yang tertunda selama ini. Mohon maaf ya, kelamaan. Mungkin jika kamu punya alternatif lain di harga yang sama, bisa tulis di kolom komentar. Thanks for watching, saya Freddy, dan nantikan video saya selanjutnya. Bye. Baru beli smartwatch baru nih, imut kecil hitam dan pastinya ini keren banget sih. Coming soon.